Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Semoga tetap semangat dan sehat. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang hidup sederhana dan ikhlas, yaitu pembelajaran yang ketiga di kelas 5 semester 2. Nah, baik anak-anakku semua, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni faman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik anak-anakku. Hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah supaya siswa dapat menjelaskan pengertian hidup sederhana. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi cara-cara hidup sederhana. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, siswa dapat membiasakan bersikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anakku semua, hari ini sederhana dan ikhlas kita akan melihat salah satu slide ya. Nah, coba dilihat itu gambar. Ya, gambar seorang anak sekolah dasar atau seorang anak SD ya yang ikut membantu menyeberangkan seorang kakek-kakek atau seorang lansia, seorang kakek-kakek yang lanjut usia untuk menyeberang jalan ya agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan ya. Ini untuk membantu daripada kakek tersebut supaya kakek tersebut selamat sampai ke seberang jalan. Nah, ini anak-anakku semua, perlu kita ketahui bahwa sesuatu atau hal yang paling berharga dalam diri manusia adalah akhlaknya. Kemudian yang kedua adalah ilmunya. Jadi anak-anakku, ketika kalian ingin menjadi seseorang yang berharga, seseorang yang ingin menjadi orang yang sangat dihargai oleh banyak masyarakat, tetangga dan keluarga, maka bekal yang paling utama adalah akhlak, kemudian ditambah dengan ilmu. Jadi harga diri seseorang letaknya adalah di akhlaknya dan juga di ilmunya. Semakin akhlaknya bagus, semakin ilmunya banyak, maka seseorang itu akan semakin berharga di mata orang lain. Anak-anakku menunjukkan sikap yang baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Dan juga anak-anakku mempunyai ilmu yang banyak, bekal ilmu yang cukup untuk di masa tua atau ketika dewasa. Maka hal itulah yang akan membuat anak-anakku sukses. Hal itulah yang akan membuat anak-anakku bernilai di mata orang. Ya, coba kita bandingkan orang-orang yang ada di pinggiran atau mohon maaf, anak jalanan. Ya. Nah, coba kita lihat. Apakah akhlaknya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya. Nah, coba kita pikirkan. Apakah
diri kita semua selaku umat Islam. Tugas kita adalah memperbaiki akhlak. Tugas kita adalah meningkatkan ilmu supaya di masa ketika kita dewasa kita menjadi orang yang berharga. Kita menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, bahkan di tingkat internasional. Ini harus menjadi cita-cita anak-anakku semua. Nah, ya kaitannya dengan hidup sederhana dan ikhlas adalah akhlak dari anak-anakku semua yang harus ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah hidup yang sederhana. Ya, artinya apa sih hidup yang sederhana itu? Nah, hidup yang sederhana itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Nikmat rezeki, nikmat kesehatan, bahkan anak-anakku semua diberikan rumah, kendaraan, baju yang bagus, dan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah lainnya itu jangan sampai membuat kita menjadi orang yang sombong dan lupa diri. Artinya, meskipun anak-anakku ini menjadi orang yang berada atau orang yang kaya termasuknya, baik sekarang ataupun ketika sudah dewasa nanti, tetaplah menampilkan hidup yang sederhana. Hidup yang tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak pelit, itu namanya sederhana. Jadi sederhana itu adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seorang muslim, dan perilaku tersebut ada di antara berlebihan dan juga ada di antara pelit. Jadi tidak pelit dan tidak berlebihan, di tengah-tengah ya, di antara pelit dan di antara berlebihan. Israf tidak boleh, pelit juga tidak boleh. Berlebih-lebihan tidak boleh, pelit juga tidak boleh. Maka di tengah-tengah adalah sederhana. Ya, orang sederhana itu menampakkan dirinya sebagai orang yang biasa meskipun dia punya rumah yang mewah, punya mobil mewah, punya motor bagus, punya baju bermerek, akan tetapi hatinya dan sikapnya tidak menunjukkan kesombongan, tidak pamer, dan lain sebagainya. Ya, tidak pelit dan tidak juga berlebihan. Nah, itu sederhana. Sesuatu yang ditampilkan adalah kesederhanaan. Tidak menghambur-hamburkan uang, berarti israf ya. Tidak menghambur-hamburkan uang berarti tidak israf. Dan tidak juga pelit ya. Pelit itu dalam artian tidak mau berbagi, tidak suka berbagi kepada tetangga, kepada orang lain, kepada teman, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Bahkan zakat pun tidak mau, itu namanya pelit ya. Infak tidak mau, itu pelit. Sedekah tidak mau, juga pelit. Nah, ini ya arti daripada sederhana, tidak berlebihan,
dan tidak pula pelit. Nah, kemudian ini ya, di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, artinya membelanjakan harta secara wajar atau memakai pakaian dengan secara wajar, tidak berlebihan. Memakai pakaian, makan makanan tidak berlebihan. Nah, kemudian hidup dan berperilaku ya tidak kikir dan juga tidak berlebihan. Itu di antara kikir dan di antara berlebihan, di tengah-tengah namanya adalah sederhana, ya, berarti pertengahan. Nah, ya, anak-anakku semua, itu penjelasannya. Allah memberikan nasihat kepada kita semua, kepada orang yang memiliki harta, bahwa di dalam membelanjakan harta itu tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Uang jajan anak-anakku semua dibawa ke sekolah secukupnya saja. Ya, secukupnya 5.000, bawa 5.000. Ya, jangan berlebihan. Sehari 50.000. Nah, ini berlebihan. Nah, juga tidak boleh kikir. Artinya ya, kita tidak boleh pelit dengan infak. Tidak boleh pelit dengan sedekah, ya. Tidak boleh pelit ketika kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, itu. Ya, arti berlebihan itu apa sih? Ya, berlebihan itu berarti boros. Ya. Membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak berguna. Anak-anakku sudah punya mainan banyak di rumahnya, tapi masih saja ya punya mainan 2 kardus, ya, tapi masih saja pengen mainan-mainan yang lain. Akhirnya mainan-mainan yang sebelumnya sudah tidak ada gunanya. Ya, ini mubazir, berlebihan. Maka tidak boleh berlebihan. Beli mainan saja secukupnya. Nah, anak-anakku, kemudian arti daripada kikir atau pelit yaitu tidak mau menginfakkan hartanya untuk kepentingan membantu orang yang belum mampu. Ya, artinya melalui ayat Al-Furqan ayat ke-67 bahwa orang yang sederhana itu adalah tidak boros dan juga tidak pelit. Nah, orang yang sederhana itu termasuk hamba-hamba Allah yang disayang. Termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita semua bisa hidup sederhana? Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3 dalam ilmu ekonomi, ya, atau dalam ilmu ekonomi, ya, anak-anakku, ini ada ilmu ekonominya. Bahwa kebutuhan manusia itu ada 3, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, kebutuhan primer ini ya, kedudukannya seperti makan dan minum, ya. Kalau tidak makan dan minum tidak bisa manusia, ya. Berarti seperti kebutuhan wajib atau di sini kebutuhan pokok.
Makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal, ini kebutuhan pokok wajib. Maka yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan sekunder, yaitu adalah kebutuhan tambahan. Sifatnya tambahan, artinya tidak begitu penting. Karena tambahan. Ya, seperti televisi. Ya, orang nggak punya televisi masih tetap hidup, masih tetap senang. Nah, kemudian sepeda motor. Nah, sepeda motor juga kebutuhan sekunder ya, kebutuhan tambahan. Ada orang nggak punya sepeda motor tapi dia tetap bahagia. Nah, ini ya, artinya ini tambahan ya, bukan sesuatu yang wajib. Kemudian komputer dan lain sebagainya, kulkas ya, dan lain sebagainya itu kebutuhan tambahan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap. Pelengkap ini ya bukan tambahan, bukan yang pokok ya, artinya pelengkap, cuma sekedar melengkapi ya. Ini sesaat saja ya, artinya sekedar sesaat ya, seperti tamasya dan pergi ke mall ya, tamasya kan sesaat, artinya nggak setiap hari dong tamasya ya. Artinya kebutuhan ini kebutuhan yang tidak wajib, sesaat dan sesekali. Nah, kemudian cara hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari ada caranya. Yang pertama adalah cermat berbelanja, anak-anakku. Ya, tadi ya contohnya ketika kita ke sekolah, maka uang jajannya secukupnya. Kalau 5.000 cukup, bawa 5.000. Pas saya udah bawa bekal, ya udah bawa minum dan lain sebagainya, ya maka saya tidak jajan di sekolahnya, boleh, itu bagus. Ya, asalkan tadi kebutuhan pokok makan dan minumnya terpenuhi. Ingat ya, cermat dalam berbelanja. Apa dulu nih yang harus dibelanjakan? Ya, tentu kebutuhan pokok dulu, makan dan minum, beras ya anak-anakku, makan, lauk pauk ya, minyak goreng. Nah, itu ya. Itu cermat berbelanja. Mana yang utama yang harus didahulukan. Kemudian belajar hemat, anak-anakku. Ketika anak-anakku diberikan uang saku dari orang tuanya, ya misalkan contohnya 5.000 ya, tidak dibelanjakan semua, artinya sebagian ditaruh di celengan atau di tabungan. Nah, itu belajar hemat, itu termasuknya belajar hemat. Kemudian yang ketiga, gemar bersedekah ya anak-anakku, ini sudah diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada infak Jumat dan infak-infak lain. Anak-anak infak di masjid juga bagus. Ya, infak di sekolah juga bagus untuk kegiatan sosial. Kemudian yang keempat adalah rajin menabung, menyisakan uang jajan ya. Ingat, menabung itu menyisakan uang jajan kita supaya kita punya tabungan, dan kelak ketika buka tabungan itu maka jumlahnya akan banyak. Karena semakin rajin menabung, semakin dia akan menjadi orang yang bertambah uangnya ya, atau bertambah kekayaannya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke ikhlas. Dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, tidaklah mereka diutus, mereka itu artinya tidaklah mereka itu diperintahkan, mereka itu hamba Allah,
kecuali untuk menyembah Allah dan dengan mengikhlaskan dalam menjalankan perintah agama, yaitu agama yang lurus. Apa sih agama yang lurus itu? Agama yang hanif, agama Islam. Mendirikan sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat sunnah lainnya sebagai tambahan. Yang utamanya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Jangan sampai anak-anakku meninggalkan sholat 5 waktu. Mendirikan sholat 5 waktu paling utama. Kemudian menunaikan zakat. Nah, itu adalah agama yang lurus. Nah, seperti itu anak-anakku. Jadi anak-anakku semua mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah umat Islam. Tentu yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan memurnikan niat kita semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Sekarang arti daripada ikhlas, anak-anakku. Ikhlas itu simpelnya ya atau singkatnya adalah melaksanakan ibadah hanya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat pengen karena Allah. Kemudian kita mengeluarkan infak adalah ikhlas karena Allah. Mengharap ridho Allah itu namanya ikhlas. Ya, tidak mengharap pujian dari manusia dan tidak ingin juga dilihat dan diperdengarkan amal baiknya oleh manusia. Jadi kita enggan berbuat ria. Kita enggan pamer amal baik kita kepada orang lain. Semata-mata semua amal baik kita, sholat, infak, dan lain sebagainya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Puasa untuk Allah. Sedekah untuk Allah. Belajar juga niatnya karena Allah. Maka disunahkan sebelum belajar adalah niat raditu billahi robba. Nah, artinya aku ridho bahwa Allah adalah Tuhan. Ya. Nah, itu untuk melatih diri kita supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Selanjutnya, nah, ikhlas itu sebagai syarat ya anak-anakku. Ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal. Artinya orang yang tidak ikhlas dalam beramal maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebelum kita beramal kita harus niat bahwa amal baik kita, pekerjaan kita, sikap baik kita adalah semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya manfaat daripada sifat ikhlas. Ya. Yang paling utama kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat dari kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan menjamin segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, segala hajat kita, segala keinginan kita, maka akan Allah kabulkan. Ya. Kata Allah, berdoalah maka aku akan memenuhi segala permintaanmu. Tuh ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap sikap kita, ridho terhadap ibadah kita karena kita ikhlas, maka kita akan dipenuhi segala keinginannya, cita-citanya dipenuhi, kebutuhannya dipenuhi dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah melindunginya dari segala musibah. Allah melindungi kita dari kebakaran. Selamat kebakaran. Allah melindungi kita dari banjir. Yang lain banjir, kita enggak banjir. Ya, ini
semata-mata karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala berkat keikhlasan amal kita. Kemudian Allah selalu mengabulkan doanya tadi ya. Mengabulkan doanya. Apapun yang kita hendak doakan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita karena kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan ke surga. Kemudian Allah memudahkan semua urusan kita, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Semua keperluan kita yang ada di dunia, semua keperluan kita yang ada di akhirat, Allah akan memudahkan semuanya karena kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selanjutnya kita beranjak kepada membiasakan bersikap ikhlas. Bagaimana kita membiasakan bersikap ikhlas? Pertama, kita harus meniatkan diri ya, sebelum kita berbuat sesuatu, kita niat adalah karena Allah. Sebelum sholat, niat karena Allah. Maka ya, niat sholat adalah usolli, misalkan duhur, usolli pada dzuriyar barokaatim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tuh ya, untuk melatih keikhlasan kita, maka setiap niat kita harus dilafalkan ya, lillahi ta'ala. Itu karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah. Ya, di dalam sholat juga ada. Ya, kemudian di dalam puasa juga ada nawaitu soma qadin anadai fardisari ramadhani hadisanati imanan wa tisaban lillahi ta'ala. Karena Allah puasa. Zakat juga sama. Nawaitu anurija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ya, semuanya niat karena Allah. Maka kita disunahkan untuk melafalkan niat. Ya, melafalkan itu mengucap. Meskipun wajibnya di dalam hati, tapi mengucap niat adalah sunnah ya, supaya kita terlatih untuk melatih diri supaya hati kita itu sambung dengan ucapan kita ikhlas gitu, seperti itu. Yang kedua, mengerjakan segala perbuatan kita dengan sungguh-sungguh. Belajar harus dengan sungguh-sungguh karena sudah niat karena Allah. Sholat harus sungguh-sungguh anak-anakku, ya, tidak boleh bercanda. Ya, tidak boleh bercanda. Ingat, hari ini ada sholat Jumat untuk laki-laki dan sholat duhur untuk perempuan. Maka ketika sholat jangan bercanda. Ya, ketika khutbah, ketika ada orang yang khutbah atau pidato itu di atas mimbar imamnya, maka anak-anakku dengarkan ya, tidak ada yang mengobrol. Kalau mengobrol berarti pahala sholat Jumatnya hilang untuk laki-laki. Ya. Nah, harus sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, sholat sungguh-sungguh, tidak ada bercanda. Serius. Ya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilakukan dengan serius. Kita pengen surga, harus dilakukan dengan serius. Nah, baik, selanjutnya anak-anakku tidak mengharap imbalan orang lain. Yang harus kita lakukan untuk menanamkan keikhlasan di dalam hati kita adalah ketika kita bekerja, ketika kita beribadah, kita tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan dipuji, tidak mau atau enggan dilihat bahkan didengar kebaikan kita oleh orang lain. Nah, ini ya, untuk melatih diri kita supaya kita ikhlas. Pak, saya puasa supaya dapat kado dari mama. Tuh, kira-kira ikhlas nggak yang seperti itu? Ya, puasalah karena Allah, anak-anak. Puasalah untuk mengharapkan surganya Allah, bukan untuk mengharapkan kado dari papa dan mamahnya. Ya, berlatih diri supaya anak-anakku ikhlas. Ikhlas ya, jangan mengharapkan apa-apa ketika kita berpuasa atau sholat. Maka
kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kado dari mama papahnya karena sudah puasa full. Ya, itu berarti mengharap imbalan. Yang seperti ini harus dirubah anak-anak. Ya, kita semua beramal, berpuasa, sholat, zakat dan lainnya adalah karena Allah mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya untuk menanamkan ikhlas di dalam diri kita adalah selalu bersikap jujur. Ya, siapa yang jujur maka hidupnya akan mujur. Mujur itu lancar terus anak-anak. Jujur perkataannya, jujur perbuatannya, jujur hatinya. Nah, baik anak-anakku, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kesimpulannya kita semua. Mari sama-sama membiasakan untuk berperilaku sederhana dan ikhlas. Sederhana adalah sikap yang tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Artinya di tengah-tengah, ya, tidak boros, tidak juga berlebihan. Kemudian ikhlas, ya, ikhlas